Saya mau ajak kalian anak-anak muda, kita bersyukur sama Tuhan, kita berkata bahwa Dia sungguh baik. Oke? Kita angkat satu pujian lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian yang berkata bahwa kemanakah aku dapat pergi menjauhi Tuhan. Kita sama-sama ya nyanyikan pujian ini.
Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tak terselami kuasamu, tak terselami jalan-jalanmu, bahkan pengorbananmu terlalu besar bagi kami semua. Malam ini bersama dengan anak-anak muda, kami mau sharing tentang apa yang menjadi hal-hal yang lagi tren hari-hari ini untuk menentukan masa depan kami adalah dimulai dengan kami berkata-kata dengan cara yang seperti firman Tuhan bilang. Berkati sesi ini bersama dengan anak-anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Malam-malam tentunya Abe, Ones, dan Olive, dan juga tentu seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti Ruteng Blessing malam hari ini. Saya bersyukur bahwa kalian setia dengan Tuhan sekalipun dalam kondisi yang lagi libur, betul ya, kalian libur semua, kemudian bukan libur tapi sekolah secara online, ada tugas, ada semuanya yang dikerjakan tentunya. Nah, apa yang kalian rasakan hari-hari ini ketika lihat keadaan Indonesia, keadaan bangsa, bahkan keadaan masyarakat yang lagi resah karena COVID-19, lagi tren nih COVID-19. Tentu kalian anak-anak muda punya pandangan kira-kira menghadapi kondisi seperti ini. Ada orang yang takut, betul ya, ada orang yang cemas, ada yang nekat berani juga gitu. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti ini, karena malam ini saya akan berbincang dengan kalian bertiga tentang bagaimana menjaga perkataan. Karena di keadaan yang seperti ini orang bisa aja ngomong semau dia, gitu. Siapapun juga termasuk anak-anak muda, melihat keadaan dan kondisi kan kita bisa aja berkata-kata yang salah. Nah, saya punya topik malam ini dengan kalian adalah bagaimana kita bisa menjaga perkataan. Nah, menurut Abe, Olive, dan Ones, kira-kira perkataan yang seperti apa yang bisa kalian pakai di situasi yang seperti ini? Lagi libur tapi di rumah boring, mau belajar udah capek, mau keluar-keluar nggak bisa, kemudian mau jalan-jalan dengan hangout sama teman-teman juga tidak bisa. Kira-kira apa yang keluar dari benak kalian bertiga dan juga tentu bisa semua? Yang bisa keluar dari kita apa? Mengucap syukur, bersungut-sungut, mempersalahkan keadaan, atau apa ini? Coba siapa mau jawab dulu? Abe? Oke. Ini dalam situasi begini intinya kita bersyukur, mengucap syukur. Ini semua pasti ada Tuhan punya rencana. Jadinya ini bukan hanya sekedar Tuhan begini. Kalian harus hidup menderita dulu. Ini bukan Tuhan punya mau begitu, tapi Tuhan mau ada sesuatu yang pengen kita kerjakan, pengen kita lakukan. Jadinya Tuhan Yesus mau kita itu jangan hidup senang terus. Jadinya sekali-sekali itu gimana? Rasa haus akan lapar akan Tuhan itu harus ada juga. Oke, jadi yang pertama Abe bilang kondisi seperti hari ini itu Tuhan izinkan, betul ya? Kemudian karena Tuhan izinkan maka kita terima sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan. Bukan yang baik saja kita terima, tapi tentu keadaan yang seperti hari ini sakit, ada virus dan lain sebagainya, kita mesti terima dengan ucapan syukur. Kemudian yang berikut tadi Abe bilang bahwa kita tidak bisa cuma senang-senang saja, tapi terkadang Tuhan izinkan untuk waktu di rumah dipakai untuk doa, selain belajar tentu baca firman Tuhan, kemudian dengar lagu-lagu rohani supaya membangun iman kita. Oke, saya lagi Olive mungkin. Kalau dari saya yang muncul dari hati ya kadang kita bersungut-sungut gitu. Tapi bersungut-sungut itu kan tidak ada gunanya
bersyukur dengan keadaan gitu. Oke, kadang bersungut-sungut. Normal manusia tuh ngeliat keadaan tuh yang cepat keluar dari mulut kita adalah menggerutu. Kamu ingat nggak orang Israel waktu keluar dari Israel dikasih mana, dikasih roti, Tuhan penyertaan Tuhan dan awan yang api. Tapi kan mereka masih bersungut-sungut karena mereka ada di padang gurun. Padang gurun itu kan gambaran keadaan yang cukup tidak mengenakan daging gitu loh, tidak mengenakan secara fisik. Dan kondisi itu membuat mereka menggerutu dengan Tuhan. Mereka menggerutu dengan Musa. Mereka kasih tahu sama Musa, kenapa lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun. Kamu ngapain bawa kami datang di sini kalau harus mati di sini? Dan mereka bersungut-sungut kan. Olive tadi bilang bahwa kondisi ini melatih kita supaya tidak bersungut-sungut. Puji Tuhan. Kalau Ones gimana? Kalau dari saya sendiri sih, saya setuju dengan pendapat Nabi tadi. Mengucap syukur tuh karena ini semua punya rencana Tuhan. Iya. Karena kalau menurut saya ini ya seperti keadaan-keadaan yang seperti ini, seperti sebuah cobaan. Jadi, kalau misalnya hari-hari biasa tuh orang banyak menyembah Tuhan. Tapi kalau mereka kena penyakit kan banyak yang meninggal karena ini virus ini. Dan mereka diuji, mereka tetap percaya sama Tuhan atau tidak? Mereka masih tetap menggantungkan diri mereka terhadap Tuhan atau tidak? Kalau dari saya sih itu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman Ones. Ya, jawabannya beriman sekali. Jadi ini seperti ujian. Nah, namanya ujian itu mesti dilewati, jangan dihindari. Artinya bahwa masuk di dalam proses itu, ikut ujian Tuhan. Sebab ada ayat yang bilang bahwa pencobaan ini tidak melebihi kekuatan kita. Jadi malam ini saya suka kalian bertiga punya jawaban ini, tentu mewakili banyak orang yang ada di luar sana yang juga lagi menghadapi situasi yang sama gitu. Mau keluar rumah, mau hangout dengan teman-teman tidak bisa, apalagi mau futsal tidak bisa, mau sepak bola tidak bisa, Olive mau latihan dengan teman-teman untuk jadi chef juga tidak bisa, kan dia bisa kumpul-kumpul. Ones juga demikian, mau kerjakan tugas sekolah dengan teman-teman tidak bisa. Tapi kita ambil hikmatnya ya, kalian bertiga dan juga teman-teman yang ada di luar sana, kita mesti ambil hikmatnya bahwa kondisi ini Tuhan izinkan untuk melatih kita menjadi orang yang lebih berharap sama Tuhan. Saya petik perkataan Ones yang terakhir bahwa ini kondisi harus membuat kita mengerti bahwa ini seizin Tuhan. Amin. Oke, yang ada di sana katakan amin juga dengan kami. Nah, kalian bertiga hari ini saya mau bilang begini. Tuhan ini sedang membawa kita untuk belajar mendengar suaranya. Biasanya kan kita sibuk dari pagi ke malam, sampai kadang-kadang berdoa itu sambil lalu. Gitu. Justru banyak waktu ini mesti kita pakai untuk berdoa. Saya ingat tiap malam, tiap pagi itu di menara doa, anak-anak harus baca Alkitab 6 pasal tiap pagi. Kenapa mereka mesti baca 6 pasal? Supaya perkataan firman itu merajai, menguasai. Jadi semua anak-anak yang masuk di menara doa di pagi hari bersama keluarga saya harus baca 6 pasal. Sedikit kan 6 pasal. Besok 12 pasal lagi ada. Puji Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu nih. Jadi luar biasa. Kenapa mesti baca firman? Firman itu kan perkataan Tuhan. Amin ya. Kalau kita punya hati, pikiran diisi dengan perkataan Tuhan, maka nanti yang keluar juga adalah perkataan Tuhan. Ketika kita mau bersungut-sungut, kita ingat Tuhan bilang tidak boleh bersungut-sungut. Waktu kita mau menggerutu terhadap sebuah keadaan, kita ingat firman Tuhan bilang tidak boleh mengeluh misalnya. Nah, oleh karena itu hari-hari ini saya mau bilang kepada kalian bertiga, ini waktunya untuk kita sama-sama belajar untuk mendengar suara Tuhan. Sebab suara Tuhan itu yang menjadi kekuatan untuk kita. Orang kan takut nih kena virus, harus punya imun tubuh yang kuat lah. Kalau kalian yang masih 15 tahun, siapa yang 15 tahun? 15 tahun ya. 15 tahun sampai 20 tahun itu masih kebal terhadap
virus corona, imun kalian sudah lagi di puncak-puncaknya, stamina kalian kuat. Tapi kalau seperti saya yang yang masih muda ini tentunya rentan, sehingga mesti lebih berhati-hati seperti itu. Nah, perkataan Tuhan itu akan menjadi kekuatan gitu. Ketika saya merasa takut misalnya, saya memperkatakan satu firman Tuhan supaya saya jangan takut. Sebab suara Tuhan lewat ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tiap hari itu akan menjadi kekuatan waktu kita lemah. Setuju, katakan amin dong. Amin. Nah, suara Tuhan itu dapat menjadi penerobos waktu kita dalam keadaan sulit. Kemudian suara Tuhan itu juga dapat menjadi pendobrak bagi segala kemustahilan di dalam keluarga kita, di dalam pertumbuhan rohani kita, di dalam pekerjaan kita, di sekolah kalian, dan juga di bisnis semua orang. Kalau ada perkataan Tuhan di dalam mulut kita, di hati kita, di hidup kita, maka kita tidak perlu takut, sebab apa yang kita ucapkan itu seperti doa. Oke? Jadi tadi saya tanya, bagaimana sih caranya Abi jaga perkataan? Bagaimana sih caranya Olive jaga perkataan atau Ones kalian jaga perkataan? Tentu kita mesti berkata seperti yang Tuhan ucapkan. Nah, karena itu penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Saya mau baca satu ayat firman Tuhan, satu pasal sih, satu perikop sih untuk kita di malam hari ini, dari Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Begini ya bunyi firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buah pohon itu dikenal. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular-ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan orang, diucapkan mulut, meluap dari hati. Kemudian ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, ini dengar ya Abe sama teman-teman. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi Matius 12 ayat 33 sampai 37 ini mengajarkan kita untuk mulai menjaga perkataan kita. Sebab di ayat yang paling terakhir tadi 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi betapa pentingnya menjaga perkataan ini. Makanya di dalam situasi yang seperti ini, jaga perkataan. Sebab yang keluar di mulut itu meluap dari mana coba? Dari hati. Jadi waktu kita menggerutu, itu bukan tiba-tiba dia meloncat sendiri, tapi sudah ada di dalam hati, di perbendaharaan. Nah, ini Yesus ini lagi mengajar supaya kita perhatikan baik-baik perkataan yang keluar. Sebab waktu kita berkata baik, maka hasilnya akan baik. Jika kita berkata tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Jadi Abe dan Olive serta Ones, yang Yesus ajarkan kepada kita itu adalah bahwa perkataan itu penting dan perlu kuasa. Coba kamu ingat, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dengan cara dia apa? Berfirman atau bersabda. Waktu dia bersabda itu kan Tuhan mengucapkan firman Tuhan, dan ketika firman yang keluar dari mulut Allah itu jadi. Kan kita anak Allah. Amin. Artinya di mulutnya Abe, di mulutnya Olive dan Ones, dan juga kita semua tentunya, itu Tuhan taruh
kuasa. Sehingga apa yang kamu omong itu bisa jadi. Artinya perkataanmu adalah masa depanmu. Oke? Ingat ada iklan dulu bilang begini, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimau, artinya kalau kamu omong hati-hati, sebab mulut itu harimaumu. Nah, Alkitab bilang bahwa apa yang keluar dari mulut, ucapan karena dengan ucapan engkau dibenarkan dan menurut ucapan pun engkau akan dihukum. Makanya saya mulai tadi dengan bertanya kepada kalian 3 anak muda, bahwa apa sih yang hari-hari ini keluar dari mulutmu? Ucapan syukur atau bersungut-sungut? Ya kan? Berterima kasih sama Tuhan karena dapat libur yang panjang. Dulu kan kalian kejar-kejar nih, apa nih kalender merah? Nah sekarang tidak perlu kejar, Tuhan kasih kalender merah 1 bulan sampai puas-puas di rumah liburan gitu. Semua orang pasti kayak gitu. Apalagi ini tidak tahu kapan ujiannya. Begitu buka mata langsung sudah lulus. Jadi saya mau bilang orang yang lulus tahun ini mungkin dia angkatan corona. Angkatan corona kan cepat sekali lulus kan gitu. Wah, tidak perlu lagi belajar capek-capek, tidak perlu lagi les capek-capek, tiba-tiba lulus. Mungkin kalian juga udah tutup mata besok bangun sudah kelas 2. Kan ini semua masih kelas 1 nih ya. Amin katanya enak lu. Ini langsung bangun begitu sadar sudah kelas 2. Ya, kamu mau bersyukur atau mau bersyukur? Mau bersyukur juga rasanya nggak ada perjuangan. Jadi mau bersyukur tidak berjuang, artinya ini benar-benar anugerah yang kalian terima. Kalaupun misalnya naik kelas hanya lewat ujian online, gitu kan? Nilainya juga kita nggak tahu bagaimana. Misalkan sambil nyontek kalau online. Gitu. Tapi kalau di kelas kan tidak bisa nyontek kan? Ayo, apa masih nyontek di kelas? Masih. Bertobat nih. Harus bertobat, gitu. Jadi apa ya? Kita balik ke tema kita di malam ini. Topik kita gitu tentang menjaga perkataan. Apa yang kamu rasa ketika baca di sosmed misalnya? Hati-hati, di NTT sudah ada positif corona. Bukan 1 lagi, katanya sudah 3 atau 5, saya tidak tahu persis ya. Tapi ketika kalian dengar seperti itu, kira-kira apa yang timbul terbersih di hati kamu? Olive dulu. Iya, kadang ada perasaan takut. Takut, saya juga takut. Terus berpikir, kalau sering membaca itu jadinya bisa stres gitu. Karena kadang seperti ini semuanya tadi sulit keluar, sehingga rasa takut menghantar, sehingga ya itulah bikin depresi lah, berpikir yang negatif. Jadi pikirannya selalu tentang corona saja, keluar masuk corona, begitulah. Jadi sempat takut ya. Kita juga bisa mencurigai orang yang sampai dia nih. Jangan sampai dia tidak tertular ya kan. Jadi rasa itu ada. Kalau ada gimana? Ini kalau menurut pribadi sih khawatir, takut nanti dia kesini, takut ini, maksudnya dia mungkin ada teman di sana, teman dekat dari Ruteng, mungkin dari Kupang ke Ruteng, jadinya positif, jadinya menebar ke kita semua, jadinya rasa khawatir. Tuhan jaga, jadinya harus bersih-bersih, ini harus tangan dicuci segala macam, pokoknya jaga ya, pokoknya ikut aturan ya. Prosedur sama beriman juga. Beriman, oke, beriman. Oke, kalau Ones gimana Ones? Ya kalau saya sih sama seperti yang dikatakan oleh tadi, takut juga. Karena kalau kita dengar begini sudah, ada di NTT ada yang positif corona, sehingga itu membuat kita takut dan terlalu membatasi diri. Dekat sama orang takut, pegang-pegang takut, sedikit-sedikit takut, buat itu saya takut, buat ini takut. Jadi ya seperti kita ya maunya diam di rumah terus lah, tidur terus. Iya. Jadi pada intinya kalian 3 juga takut kan? Sekalipun kalian pada usia yang prima, usia masih 15 tahun, ya menurut yang saya baca sih, orang di bawah 20 tahun itu, umur 5 tahun 20 tahun itu jarang. Anak-anak atau remaja pemuda itu jarang karena
terjangkit virus, tapi tetap kalian takut ya. Mungkin kalian tidak kena, tapi kita bisa menjadi pembawa. Itu. Nah, oleh karena itu tetap berhati-hati. Tentu ketakutan yang kalian tiga rasakan, termasuk saya, kemudian termasuk teman-teman di luar sana, semua takut gitu. Karena kita bicara tentang menjaga perkataan, dalam ketakutan seperti ini, apa yang keluar dari mulut kalian? Biasanya orang takut, apa yang keluar dari mulut? Ade dulu, sudah. Kalau mulai takut begini sudah mulai omong-omong sembarang itu. Omong sembarang. Omong sembarang, misalnya kayak begini, misalnya sudah ada yang kenal, jadinya kayak waspada, jadinya bilang, kenapa ini itu orang apa segala macam kena gini, kenapa dia misalnya dari Jakarta, kenapa dia sampai ke Kupang gini, kenapa dia ada di sini, dia pembawa, jadinya berpikir hal-hal yang negatif dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan. Oh gitu. Jadi karena takut seperti itu, maka yang keluar itu justru curiga, kata-kata negatif kepada orang. Kita juga bisa mempersalahkan orang kan, kita bisa bilang, oh gara-gara dia nih, dia datang ke sini makanya bisa bawa ini gitu ya. Sebenarnya di sisi ini juga kasihan orang yang lagi menderita sakit, dia juga tentu tidak ingin untuk menjadi pribadi yang mesti bawa virus itu masuk ke daerah kita. Tapi ya tidak ada orang yang bisa menolak, dia mau kena ya kena pasti seperti itu. Nah, oleh karena itu melihat situasi dan kondisi yang tadi kita cemas, takut dan lain sebagainya, tentu yang saya harapkan adalah setiap kita mulai belajar untuk memperkatakan sesuatu yang positif. Jangan sampai mengucapkan kata-kata negatif seperti tadi, orang yang udah jadi korban sakit ketika dia dengar pertanyaan-pertanyaan, komen-komennya orang di medsos itu bikin dia drop, dan drop, kemudian bisa juga dia mentalnya jatuh, dan tentu kalau orang mentalnya sudah dikacaukan dengan banyak hal, dia bisa lebih anjlok lagi secara kesehatan gitu. Jadi kita mesti belajar dalam situasi yang seperti ini, kita mesti bersepakat ya, selalu mengucapkan kata-kata berkah. Amin. Selalu mengucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau. Nah, saya ingat ada ayat firman Tuhan yang bilang begini, dari Amsal 18 ayat 21. Siapa yang tahu ayat firman Tuhan itu? Amsal 18 ayat 21. Ayat itu bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Ngeri tidak? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu Amsal 18 ayat 21. Kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahan sehari-hari bunyinya begini. Saya suka ngomong ini supaya kalian punya perbandingan juga ya. Tadi dari Alkitab terbitan lain, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya begini, lidah itu mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Bisa mengerti kalian tiga? Teman-teman yang lain bisa mengerti ayat ini? Jadi Amsal ini menjelaskan kepada kita bahwa mati dan hidup kita itu dikuasai lidah atau ditentukan oleh lidah. Dan siapa yang suka menggemakannya itu akan memakan buahnya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih sederhana. Dia bilang lidah itu punya kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusak. Jadi ketika kita menggemakan lidah kita, itu bisa bikin hidup kita terberkati atau bikin hidup kita menjadi rusak, menjadi hancur. Itu tergantung di bibir mulut kita. Nah, oleh karena itu orang harus menanggung akibat ucapannya. Atau di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sebenarnya akan memakan buahnya. Artinya begini, ada tabur Tuhan. Kalau kamu hari ini bersungut-sungut mempersalahkan orang lain, jangan heran kalau satu hari kamu akan menuai buahnya. Sebab apa yang kita menggemakan hari ini, itu kita akan
memakan buahnya. Apa kalian punya pengalaman apa yang kalian ucapkan terus terjadi? Misalnya kita bilang begini, saya pasti lulus, saya pasti dapat nilai bagus, kemudian itu terjadi. Atau ada pengalaman lain misalnya. Olive ini? Ya, kalau dari saya ya, kan kemarin bapak saya sakit kan, jadi tadi saya antar dia ke dokter, sampai sana dapat penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, dan lopus tulang gitu. Jadi di malam itu saya berdoa, saya bilang Tuhan, biarlah kuasa semua yang daripada Tuhan itu terjadi untuk bapak dan mama hari ini. Jadi ya puji Tuhan lah, hari ini sekarang bapak bisa jalan, makan tuh tanpa harus tidur di tempat tidur. Jadi hari ini sudah lebih membaik ya, sudah lebih membaik. Oke. Ya itu dia. Jadi apa yang kita gemakan dengan mulut kita, itulah hari depan kita. Gitu. Siapa lagi yang mau punya kesaksian? Honest. Ayo. Kalau pengalaman saya sih sabda permohonan tuh bukan secara ya memang sengaja sih, tapi tidak terlalu sengaja. Ya jadi waktu itu sabda permohonan kan sempat libur 2 hari. Sabda permohonan arti iseng-iseng saya. Kenapa harus 2 hari? Mohon 1 bulan saja. Akhirnya berapa hari kemudian 1 bulan. Ya pertama awal sana tuh tapi terakhir dulu ini sabda omongan terlalu apa sih. Lama-lama hari itu juga sekolah atau meskipun saya minta libur. Permintaan yang konyol. Minta libur 1 bulan. Ya apa namanya ya, apa yang kita gemakan di mulut kita itu yang bisa terjadi. Makanya Amsal tadi bilang toh, Amsal berkata bahwa siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Oke. Ada lagi, silakan Bel. Kalau saya ini tentang kebutuhan jasmani, jadinya apa itu kebutuhan jasmani? jadinya ini kan ini minta sama Bapak Riki yang di rumah. Minta sama Papa ini untuk ini beli HP. Jadinya pertama Pak mau beli HP untuk kerja tugas. Papa bilang begini, aduh nak belum ada duit. Dari situ langsung begini, aduh gimana nanti download filenya, apalagi kan dengan butuh RAM yang besar. Jadinya ini berdoa sama Tuhan semoga cukupkan dananya Papa supaya bisa ini beli HP. Ini pokoknya beriman lah. Jadinya Papa ngomong begini, tiba-tiba besok paginya baru bangun, baru pulang sekolah langsung Papa aja, ayo HP kita cari HP ya. Puji Tuhan. Beriman bisik-bisik namanya. Puji Tuhan, ini nggak sia-sia berdoa, jadi Tuhan mendatangkan berkat. Lu doa, jadi kita sekolah pergi ada duit. Ya, tidak apa-apa, namanya juga kalian masih belajar. Tetapi kalian akan beriman yang lebih besar lagi kan. Hari ini kita beriman yang kecil. Nah, oleh karena itu apa ya? Seperti yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21 tadi, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Artinya begini loh, adik-adik, anak-anakku, berani berkata sesuatu yang positif. Misalnya kalian punya cita-cita apa? Apa yang menjadi apa nih? Pendeta sekalian musisi. Wah, pendeta musisi. Diperkatakan itu. Karena perkataan itu adalah doa, perkataan itu adalah iman, perkataan itu adalah kamu sementara menaruh sebuah impian yang besar ke depan. Oleh karena itu, saya suka ayat dari Amsal pasal 18 ini. Dia bilang siapa yang suka mengembangkan lidahnya, maka dia akan memakan buahnya. Jadi kalau misalnya orang suka mengeluh, maka hidupnya juga akan seperti apa yang dia keluhkan. Jadi hari ini saya ingin ajak kalian yang muda-muda ini, ayo belajar untuk berkata sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, sesuatu yang merupakan visi Tuhan untuk kalian, supaya apa yang kita ucapkan itu lebih berarti lagi. Nah, arti perkataan kita ini mesti dapat menyelamatkan hidup kita, atau sebaliknya perkataan kita itu dapat merusak masa depan kita. Jadi dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita mulai belajar bahwa ternyata ketika kita berkata-kata itu bukan
bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi itu seperti doa kita. Nah, saya ingat ada satu ayat lagi ya, Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, ini perkataan Tuhan Yesus nih, Abe sama Olive dan juga Ones. Ini Tuhan Yesus punya perkataan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Jadi mari di hari-hari yang seperti ini kita mulai belajar untuk berkata-kata yang benar, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif. Ketika kita berkata yang baik, kita berkata yang positif, kita berkata yang seperti sebuah nubuatan untuk diri kita atau siapapun, maka seperti contoh Olive tadi, dia cuma berkata, papaku pasti sembuh, papaku pasti sehat, mamaku pasti sembuh. Hari ini benar-benar Tuhan jawab, dan papanya, mamanya mulai sehat. Nah, oleh karena itu teman-teman semua yang ada di sana, di luar sana, dan juga ketika anak-anak saya ini, kita mulai memperbiasakan diri. Setuju, katakan amin dulu. Memperbiasakan diri untuk dalam sehari ada 24 jam. Kita mesti pastikan kita sementara menciptakan untuk tahun depan hidup kita. Jadi apa yang kamu omong, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perkatakan, itu akan terjadi di depan sana. Nah, oleh karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa gemakan lidahmu. Gemakan lidah bukan ngomong yang negatif, bukan ngomong yang tidak benar, tapi kita mesti omong sesuatu yang benar. Intinya adalah begini, anak-anak muda hari-hari ini, kalian adalah harapan bangsa. Kamu adalah harapan masa depan dan harapan gereja. Tentunya yang diharapkan adalah kalian mesti bisa punya impian yang besar, dan impian itu mesti dimulai dengan mengucapkannya, mendeklarasikannya tiap-tiap hari supaya itu jadi dalam hidup. Misalnya mau jadi pendeta yang musisi, Ones menjadi apa? Kalau saya sih, saya punya cita-cita jadi tour guide. Jadi tour guide yang hebat. Olive jadi chef. Jadi chef yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk masing-masing tentunya. Nah, kalian punya cita-cita mulai sekarang bangun pagi itu bilang ke Tuhan. Lihat di kaca mungkin lagi bercermin, terus kamu bilang, Ones, kamu ini akan menjadi tour leader yang luar biasa sampai ke negara-negara gitu. Abi berdiri di cermin bukan cuma lihat ke gantengannya, tapi katakan, "Hai Abi, kamu akan menjadi pendeta musisi yang luar biasa diurapi Tuhan." Demikian juga Olive, di depan cermin itu kamu mesti berkata bahwa Olive, kamu ini bukan Olive yang kecil, tapi kamu Olive yang jadi chef, yang punya restoran, yang punya supaya bisa traktir kita makan. Nah, kira-kira gitu. Jadi apa yang kamu katakan itu akan menentukan masa depanmu. Amin. Nah, oleh karena itu saya akan mengakhiri obrolan kita ini dengan berkata begini. Jangan suka berkata pesimis. Walaupun kondisi tidak baik, kita tidak boleh berkata seperti kondisi tersebut. Kita mesti berkata, misalnya badan kayaknya mau sakit nih, misalnya gitu. Lu mesti bisa bilang, saya sehat. Pokoknya saya tidak akan sakit. Jadi melawan keadaan yang kelihatan dengan mata, kamu mesti ucapkan dengan iman. Oke? Jadi misalnya gini, satu hari kamu kekurangan, kamu butuh uang, kamu butuh sesuatu, kamu mau minta, nggak tahu minta kepada siapa, kamu mesti bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya hari ini saya akan diberkati. Dikatakan dengan iman, maka Tuhan yang ada di surga pasti mendengar doa kalian. Perkataan itu adalah doa. Oke? Jadi jangan pernah berkata sesuatu seperti yang ada, yang dilihat dengan mata, tapi berkatalah sesuatu yang kebalikan dari keadaan. Kalau keadaan sulit, kamu mesti bilang, saya pasti akan menjadi orang yang diberkati. Kalau keadaan sakit, kamu mesti berkata, aku sehat. Jadi kita mesti ngomong sesuatu yang berlawanan dengan kondisi. Ketika kita
ucapkan itu, apalagi itu adalah perkataan firman, imanmu timbul. Sebab Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran. Nah, waktu kamu ngomong, kamu ucapkan sampai telingamu dengar, maka kamu akan melihat imanmu itu timbul. Setuju? Katakan amin dulu. Oke. Demikian saudara-saudara, teman-teman muda ataupun jemaat Tuhan yang ada di rumah, obrolan saya dengan 3 anak muda ini seputar menjaga perkataan. Karena dengan kita menjaga perkataan, kita akan memakan buahnya. Apa yang kamu ucapkan itu akan terjadi. Sebab Amsal 18 bilang, siapa yang suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita doa ya. Oke, mari siapkan hati dan kita mau berdoa. Ajari kami Tuhan, untuk di masa-masa sulit kami memperkatakan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang krisis, kami tetap berkata, Tuhan menjadi Allah yang menyelesaikan semua persoalan kami, termasuk krisis yang ada. Dalam kondisi sakit yang lagi mewabah, virus yang lagi mewabah, kami berkata bahwa virus ini akan segera berhenti dan dia tidak akan membawa kerugian untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan malam hari ini hamba berdoa untuk ketiga anak muda yang bersama-sama dengan hamba, termasuk semua orang yang ikut mendengar dan mengikuti di Routine Blessing di malam ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurangi supaya kami belajar untuk memperkatakan seperti yang Tuhan biasa mengatakan. Semua yang positif, semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, itu yang akan kami ucapkan tiap-tiap hari supaya mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kondisi bangsa kami. Kami berdoa juga untuk kondisi provinsi kami NTT. Kami juga berdoa untuk Kabupaten Manggarai di Ruteng ini. Kami percaya negeri kami aman, negeri kami tidak akan tertular dengan virus corona, bahkan semua penduduknya dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih untuk malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.